Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Aris. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, di tangan saya ada HP Oppo A3s. Ini dengan seri CPH 1803 dengan kasus LCD-nya ambiar. Nah, ini kemungkinan bekas jatuh dan layarnya sudah pada retak. Saya coba colokan charger seperti apa penampakannya, dan ternyata ngeblank layarnya, hanya garis-garis merah kedip-kedip. Maka langsung saja kita eksekusi. Seperti biasa, slot SIM-nya atau SIM tray-nya kita lepas terlebih dahulu. Untuk di tipe ini kita bisa melepas casing hanya dengan menggunakan kuku saja, karena tanpa lem ya. Karena sekarang sudah banyak Android yang back covernya itu dilem, sehingga itu memerlukan pemanas untuk memudahkan. Baik, sudah terlepas. Yang pertama kita lepas baut yang ada di penutup mesin ya, karena soket LCD-nya ada di balik tutup mesin ini. Sudah terbuka. Nah, di sini kamera depan terangkat ya, nggak masalah karena nempel di kaleng. Kita lepas soket baterainya dulu, kemudian soket LCD kita lepas juga. Saya ambil dulu LCD barunya. Setelah itu kita akan coba tes. Jadi pengetesan ini hukumnya wajib ya. Sebelum LCD itu dipasang atau dilem, sehingga ketika terjadi LCD ada kerusakan atau tidak berfungsi, tidak kerja dua kali ya untuk melepas lemnya. Sepertinya LCD aman ya. Namun di sini gelap karena pencahayaannya yang paling rendah. Kalau sudah dipastikan aman, langkah selanjutnya kita bongkar saja. Pertama baterai ya. Karena fleksibel LCD itu ada di balik baterai ini. Saya biasanya kelupasin plastik yang lapisan baterai, lalu saya ambil baterainya. Nah, ini sudah ada pegangannya. Jadi nanti ketika masang baterai itu tidak usah ngelem lagi, karena di sini sudah ada perekatnya. Dan ini masih aman. Nah, untuk fleksibel ada di bawah plastik ini. Jadi kita angkat dulu plastiknya. Langkah selanjutnya kita tinggal melepas LCD-nya. Di sini saya memerlukan bantuan blower untuk mempermudah. Untuk setelan saya biasa gunakan panasnya 3. Untuk anginnya 3 juga ya. Bagi yang belum punya blower, bisa dengan menggunakan setrikaan. Namun hati-hati ya, setelannya yang paling rendah dulu, takutnya terlalu panas. Memang agak sedikit ribet ya. Atau langsung dengan menggunakan cairan thinner atau bisa bensin pertalite atau minyak kayu putih. Jadi setiap sisinya ditetesi sedikit-sedikit sambil dicari celah seperti ini. Jadi yang paling sulit itu memang mencari celah awal ya, untuk nyesetnya. Gimana caranya si alat seset ini bisa masuk. Kalau sudah masuk, itu cenderung lebih mudah, tinggal meneruskan saja. Tapi ada juga yang lem bawaan itu tidak terlalu kuat, sehingga mudah untuk dilepas. Nah, di sini diperlukan kesabaran. Jadi teman-teman pemula khususnya hati-hati ketika layar itu
banyak retaknya, jadi harus pelan-pelan. Alat yang saya gunakan bekas lapisan touchscreen ya, bisa lapisan tape karena itu lebih kuat, atau touchscreen HP-HP jadul. Baik, sudah terlepas, tinggal bagian bawahnya. Nah, di sini masih nempel. Ini terlihat LCD ini sudah pernah ganti ya, yaitu dari segel. Kemudian lemnya juga tidak rapi. Sekarang kita bersihkan sisa-sisa lem yang ada di frame sebersih mungkin, biar LCD nanti presisi dengan sempurna. Kemudian saya finishing dengan menggunakan bekas sikat gigi. Bagi teman-teman pemula yang mau bongkar LCD, jangan takut dan jangan ragu, apalagi itu HP sendiri ya. Kita harus berani nyoba, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Semakin kita sering mencoba akan semakin mahir ya. Di sini lem yang saya gunakan itu T7000, untuk merek bebas, banyak dijual di toko online. Yang penting lem LCD ya. Untuk harga antara 10.000 sampai 20.000 tergantung ukuran juga, dan itu bisa digunakan untuk berpuluh-puluh kali pemasangan LCD ya. Intinya kita bisa menghemat 50% bahkan lebih dari harga umumnya tukang servis ya. Kita hanya bermodal LCD-nya saja sama lem, karena termasuk jasa yang paling besar dalam perbaikan handphone adalah pemasangan LCD. Karena ada resiko jika gagal atau kesalahan teknis, maka harus ganti. Sebelum dipasang, kita lepaskan dulu segelnya, kemudian dilepas juga lapisan perekat di fleksibel. Di sini pelan-pelan kita presisikan, dilihat kanan kiri, atas bawah, ditekan pelan-pelan. Kalau sudah pas, langsung kita ikat dengan karet. Nah, ini proses pengeringan. Ini cara pengepresan yang paling sederhana dan paling aman tentunya. Untuk jumlah karet silakan menyesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu kita biarkan kurang lebih 1 jam ya. Lebih lama lebih bagus. 1 jam sudah berlalu, kita lepas kembali karet-karetnya. Nah, di sini kita pasang soket LCD, kita presisikan fleksibelnya. Nah, ini agak susah karena lebih panjang ya. Nggak apa-apa, nanti kita press dengan plastik perekat ini. Baterai tinggal pasang ya, karena ini masih kuat lemnya. Langsung kita tes. Alhamdulillah aman. Sambil menunggu, kita langsung pasang bautnya. Pastikan kaca untuk kamera keadaan bersih. Ini pencahayaannya nggak bisa diterangin ya, karena pinnya saya nggak tahu dan tidak minta pin. Tapi nggak apa-apa, aman. Oke, ini finishing pemasangan baut. Buat teman-teman yang mau mencoba masang sendiri di rumah, tetap semangat. Semoga dimudahkan semuanya. Yang penting berani. Sebelum back cover dipasang, pastikan kaca kamera bersih dari debu. Dalam pemasangannya juga harus hati-hati ya. Jangan terlalu ditekan, karena di sini rawan ketika LCD sudah diganti, karena tidak sekuat LCD bawaan. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu
Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.